Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Jujulasmin dengan NIM 230810811101. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen kas internasional, yang dimana untuk melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen keuangan internasional kelas B. Nah, jadi yang pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang pengertian dari manajemen kas internasional. Jadi, apa sih manajemen kas internasional itu? Nah, manajemen kas internasional itu adalah suatu kegiatan atau proses pengelolaan arus kas dan investasi kas berlebihan dalam konteks perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan mata uang dan regulasi yang berbeda. Nah, pada manajemen kas internasional sendiri itu memiliki berbagai fokus. Contoh fokus utamanya itu pada efisiensi, likuiditas dan mitigasi risiko dalam lingkungan mata uang dan pasar yang berbeda. Nah, ada pun juga tujuan dari manajemen kas internasional yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan kas agar perusahaan itu dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya dan juga untuk meminimalkan biaya transaksi lintas negara dan juga untuk memaksimalkan hasil investasi dari kas. Baik, selanjutnya itu tentang fungsi dari manajemen kas internasional, yang dimana di sini ada dua fungsi dari manajemen kas internasional, yaitu ada fungsi operasional dan juga fungsi strategis. Yang pertama itu tentang fungsi operasional, yang dimana fungsi operasional dari manajemen kas internasional itu untuk mengelola likuiditas. Jadi fungsi ini itu untuk menjaga cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan juga jangka panjang, dan juga untuk menghindari dari krisis likuiditas. Yang kedua yaitu bisa untuk menyediakan arus kas yang cukup. Nah, jadi perusahaan itu pasti akan mencoba memastikan untuk memiliki cukup kas untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan menghindari denda atau bunga. Dan selanjutnya yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan dana, di mana manajemen kas internasional sendiri itu bisa digunakan untuk sebagai strategi untuk menggunakan kelebihan kas dengan efisien, seperti berinvestasi dalam instrumen liquid atau membayar utang dengan diskon. Dan yang terakhir yaitu bisa juga digunakan sebagai menagih piutang, di mana memastikan piutang dapat dikumpulkan tepat waktu untuk meningkatkan arus kas yang masuk. Yang kedua yaitu tadi ada fungsi strategis, di mana fungsi strategis dari manajemen kas internasional yaitu sebagai pengelolaan risiko mata uang asing, di mana hal ini itu kita bisa dapat menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti forward, opsi, atau swap untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Yang kedua itu bisa juga sebagai peningkatan profitabilitas. Jadi manajemen kas internasional itu apabila digunakan secara efektif itu bisa membantu mengurangi biaya seperti biaya pembiayaan, dan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan juga laba bersih. Yang terakhir yaitu bisa untuk mengoptimalkan arus kas lintas batas, di mana hal ini bisa mengurangi transaksi lintas batas antar anak perusahaan untuk mengurangi biaya administrasi dan biaya transaksi terkait penukaran mata uang. Selanjutnya yaitu bagaimana saja strategi pengelolaan kas internasional. Yang pertama itu bisa melalui pengelolaan model kerja internasional, yang dimana dapat dilakukan dengan manajemen arus kas. Jadi perusahaan itu harus memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan normal dan kejadian yang juga tidak terduga. Yang kedua bisa melakukan manajemen persediaan. Jadi kita harus menjaga tingkat persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi likuiditas. Yang kedua yaitu tadi di situ ada investasi kelebihan kas. Jadi investasi kelebihan kas ini bisa dilakukan dengan cara pencarian pasar yang lebih efisien. Jadi kita tuh memilih instrumen investasi yang memberikan imbal yang hasil yang lebih tinggi atau return yang tinggi dengan resiko yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Bisa juga mendiversifikasi investasi, jadi kita menghindari penumpukan investasi pada satu jenis instrumen atau pasar, sehingga resiko yang kita terima pun juga lebih sedikit dan atau diminimalisir. Yang ketiga yaitu diversifikasi mata uang kas. Jadi maksudnya di sini adalah mata uang kas itu dapat mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang merugikan perusahaan jika kita bisa melakukan diversifikasi. Nah, kita pun juga bisa melakukan pencarian alternatif mata uang, di mana kita mempertimbangkan penggunaan mata uang yang stabil dan memiliki likuiditas yang baik daripada mungkin mata uang yang kurang stabil. Dan juga yang terakhir yaitu bisa melakukan penggunaan mata uang lokal. Jadi perusahaan itu dapat menyimpan uang kas dalam mata uang lokal jika memiliki anak perusahaan atau afiliasi di negara lain.
Baik, selanjutnya yaitu tentang manfaat dari manajemen kas internasional. Yang pertama yaitu dapat mengurangi frekuensi transaksi lintas batas antar anak perusahaan. Nah, dengan kita manajemen kas internasional yang terpusat tadi, itu perusahaan dapat melakukan netting atau pengimbangan pembayaran antar anak perusahaan, yang dimana dengan hal ini jumlah transaksi pembayaran lintas negara itu semakin berkurang karena hanya selisih pembayaran atau net payment yang benar-benar ditransfer. Dan juga hal ini tuh bisa menekankan biaya administrasi dan biaya penukaran mata uang asing atau currency conversion yang biasanya cukup besar jika ditransaksi dilakukan satu persatu. Yang kedua itu bisa memberikan manfaat, yaitu memudahkan pengendalian dan pelaporan arus kas antar anak perusahaan, di mana hal ini itu memungkinkan perusahaan itu mengelola dan memantau arus kas secara terpusat, di mana dengan hal ini pengawasan arus kas antar unit bisnis menjadi lebih mudah dan transparan, dan juga pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan konsisten. Nah, hal ini juga membuat kemudahan dalam proses audit dan pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga yaitu bisa mempermudah peramalan arus kas. Nah, dengan hal ini itu pembayaran bersih atau net payment yang ditransferkan antar unit bisnis, maka peramalan arus kas itu menjadi lebih sederhana. Nah, perusahaan itu dapat memprediksi kebutuhan kas dengan lebih tepat, mengurangi resiko kekurangan dan kelebihan kas pada masing-masing anak perusahaan. Dan juga hal ini tuh bisa sebagai perencanaan keuangan jangka pendek dan menengah menjadi lebih efisien. Yang keempat yaitu dapat mengurangi resiko nilai tukar. Nah, dengan kita tadi mendiversifikasi kas dalam berbagai mata uang, perusahaan itu dapat mengelola eksposur resiko nilai tukar. Nah, jika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang asing, maka dampaknya terhadap keseluruhan posisi kas perusahaan dapat diminimalkan, dan juga diversifikasi ini juga bisa meningkatkan perusahaan memanfaatkan peluang investasi kas di berbagai negara dengan tingkat bunga yang berbeda. Jadi dari materi yang sudah dijelaskan tadi, kita tuh dapat menyimpulkan bahwa manajemen kas internasional itu adalah suatu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan multinasional, yang dimana mereka itu bertujuan untuk mengoptimalkan arus kas dan investasi kas yang berlebihan, dan juga berusaha untuk mengurangi biaya transaksi lintas negara, serta untuk mengelola risiko nilai tukar dan regulasi yang berbeda di setiap negara. Baik, demikian tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang mau mendengarkan presentasi saya dari awal hingga akhir, dan juga saya mohon maaf jika mungkin ada kesalahan kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.